Hai guys, welcome back to Yete Lestari Channel. Tahukah Anda bahwa Kepulauan Weh yang terletak di Sabang merupakan titik paling ujung di barat Indonesia? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kota yang terkenal karena kecantikan paras wanitanya, yaitu kota Aceh. Sebelumnya, jangan lupa ya guys, untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya guys. Supaya kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru kita. Fakta pertama, pahlawan wanita terbanyak di dunia. Tahukah Anda bahwa Indonesia bisa berdiri tegak sampai saat ini, tidak bisa dilepaskan dari jasa para pahlawan guys. Banyak dari mereka yang berkorban bahkan hingga mempertaruhkan nyawa, berkorban demi Ibu Pertiwi. Dari sekian banyak para pahlawan yang ada di Indonesia, tercatat bahwa Aceh memiliki pahlawan wanita yang paling banyak guys. Bahkan dua pejuang wanita Aceh masuk dalam 7 One Lot Women in the World, yaitu Laksamana Kemalahayati dan Cut Nyak-Dien. Dalam sejarah Indonesia, mencatat setidaknya ada 11 orang wanita Aceh yang berjuang mulai dari era Kesultanan Samudera Pasai hingga zaman kolonial Belanda. Nama perempuan tersebut diantaranya adalah Ratu Nahrisyah, Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah, Sri Sultan Nurul Alam Nakiatuddin Syah, Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah, Ratu Kamalat Zainatuddin Syah, kemudian Laksamana Kemalahayati atau Kemalahayati, Cut Nyak-Dien, Cut Mutia, Po Cut Baren, Po Cut Merah Intan dan terakhir seorang ulama besar wanita bernama Tengku Fakinah. Fakta kedua, aturan khusus dan hukum cambuk. Aceh adalah daerah istimewa yang diizinkan menerapkan aturan khusus, sehingga provinsi ini mempunyai hak istimewa, membuat aturan hukumnya sendiri, yakni Konun Jinayat. Provinsi Aceh membuat aturan hukum yang berdasarkan dari syariat Islam. Dengan landasan hukum ini, Aceh memberlakukan hukum cambuk bagi yang melakukan perbuatan amoral, seperti mencuri, berjudi, miras, dan berzinah. Fakta ketiga, perempuan dengan mahar termahal. Wanita Aceh dikenal memiliki mahar termahal. Karena kecantikan parasnya, sebagian besar perempuan Aceh berasal dari perpaduan banyak ras di dunia, seperti etnis Tionghoa, India, Eropa, hingga Arab. Sehingga kecantikan parasnya tidak perlu diragukan lagi. Mahar di Aceh dihitung dari satuan mayam emas. 1 mayam emas setara dengan 3,3 gram emas, murni 24 karat. Maka 1 mayam dengan harga emas saat ini, setara dengan 3 juta guys. Biasanya, mahar wanita Aceh berkisar dari 5 mayam, hingga 50 mayam emas guys. Meskipun tidak ada aturan bakunya, bila pihak wanita meminta 20 mayam emas, maka, artinya kamu harus membayar sekitar 60 juta, belum termasuk biaya pernikahan, hingga seserahannya loh. Sekarang, kita bahas pariwisatanya dan kulinernya ya guys. Yang pertama, Museum Tsunami. Sebagai bangsa yang besar, sejarah adalah sebagai harta karun yang selalu diingat, meskipun merupakan kenyataan pahit dan sedih. Museum Tsunami, di pusat kota Banda Aceh, sebagai pengingat, sekaligus monumen penghargaan bagi orang-orang yang telah berjuang untuk bertahan hidup ketika tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004 menerjang. Museum gratis dibuka untuk umum, kamu hanya perlu membayar uang retribusi parkir jika membawa kendaraan. Di museum dengan rancangan arsitektur melengkung yang unik ini, kamu bisa merasakan suasana saat tsunami terjadi, dan melihat foto serta kisah warga yang selamat. Nama-nama para korban pun ditulis dengan penataan yang rapi di dinding museum. Tampak luar, bangunan museum ini tampak seperti kapal besar, namun jika dari atas, bentuknya menyerupai ombak lautan. Yang kedua, Pantai Pasir Putih Lokme. Dengan butiran pasir putih yang lembut dan air laut jernih yang menyerupai kristal, Pantai Lokme memiliki tempat tersendiri di hati warga Aceh. Selain itu, pantai ini juga memiliki ciri khas pepohonan yang tumbuh dari dalam air, yang dikenal dengan nama pohon gerumbang. Kamu bisa memanjat pohon ini, dan menikmati semilir angin pantai di atas pohon yang menyejukkan. Ada hal yang menarik yang bisa pengunjung temukan ketika berada di Pantai Lokme.
khususnya ketika air pantai sedang surut. Pantai ini menyuguhkan aneka biota laut, yang bisa dilihat langsung oleh mata, tanpa melakukan snorkeling. Pengunjung bisa menyaksikan sejumlah biota laut, seperti ikan, bulu babi, karang, kepiting, hingga biota lainnya. Lantaran air pada pantai Lokme ini bening, maka biota laut tersebut bisa dilihat dengan jelas, guys. Yang ketiga, Pucok Rueng Raba Loknga. Loknga menjadi sebuah daerah wisata yang menawarkan begitu banyak tempat wisata, mulai dari wisata laut sampai wisata gunung. Pedalaman hutan Loknga, yang dulunya pernah menjadi basis persembunyian gerakan Aceh Merdeka, atau GAM, kini sedang naik daun, guys. Pucong Krueng merupakan kawasan di hulu sungai yang asri, dengan tanaman yang tertata rapi. Siapa sangka di tempat secantik ini di pedalaman hutan Loknga, suasana yang tenang, ditambah dengan pegunungan kapur yang membentang di depan matamu, menjadikan destinasi ini sebagai salah satu yang pantang dilewatkan. Sekarang, kita bahas kulinernya ya guys. Yang pertama, mie Aceh. Mie satu ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, di luar kota Aceh. Mie Aceh disajikan dengan dua cara, yaitu, kuah, dan goreng. Keduanya sama-sama memiliki cita rasa yang pedas guys. Mie Aceh memiliki tekstur mie yang berbeda dari mie pada umumnya, berbentuk seperti spaghetti, atau mirip dengan mie lidi. Mie Aceh yang kemudian dicampur dengan berbagai macam rempah khas Aceh, kemudian ditambahkan dengan sayuran toge, dan lauk. Ada mie Aceh yang dimasak dengan daging sapi, siput, dan masih banyak lagi guys. Yang kedua, ayam tangkap. Ayam tangkap adalah masakan khas Aceh, yang terbuat dari ayam yang digoreng dengan bumbu, dan rempah-rempah khas. Saat disajikan, ayam ini tampak unik, karena banyak daun pandan yang ikut digoreng, dan disajikan di piring. Sehingga saat ingin disantap, seakan-akan kita harus mencari ayam yang tersembunyi, di antara tumpukan daun pandan. Dedaunan di sini, selain sebagai daya tarik hidangan, sekaligus bisa dijadikan sebagai lalapan kering. Rasa yang khas, itulah yang menjadi keistimewaan dari menu ayam ini. Menikmati menu ayam yang satu ini, sangat cocok disajikan saat masih hangat, dipadukan dengan nasi hangat juga. Wah, sungguh nikmat sekali. Yang ketiga, kopi Sanger, menjadi tempat asal dari kopi premium, yang telah mendunia, yakni kopi Gayo. Aceh juga memiliki budaya minum kopi yang sangat lekat. Di kalangan masyarakat lokal, berbagai kedai kopi yang dapat ditemukan di berbagai penjuru kota. Dan hampir semuanya menyajikan menu minuman kopi yang beragam. Tak hanya kopi Gayo-nya saja yang nikmat, namun, ternyata terdapat minuman kopi yang lain, yang tak kalah nikmat, dengan cita rasa autentik, bahkan bisa dibilang unik, yakni, kopi Sanger. Terdiri dari campuran kopi hitam, dan susu kental manis yang dicampur gula, biji kopinya sendiri, menggunakan jenis kopi Arabica atau Robusta, dijuluki cappuccino ala Aceh. Minuman ini memiliki buih yang melimpah, dengan warna kecoklatan. Nama kopi Sanger, yang unik, ternyata memiliki cerita tersendiri. Kata Sanger, pertama kali muncul di tahun 1990-an, harga kopi Sanger saat itu yang sangat murah dan pas di kantong mahasiswa. Sehingga dijuluki sebagai kopi, sama-sama ngerti, yang kemudian disingkat menjadi Sanger. Oke, segitu dulu ya guys, ulasan kita tentang kota Aceh. Kalau kalian ingin kotanya kita ulas tuliskan di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi guys.